Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas tentang persamaan mutlak yang ke-1. Kenapa yang ke-1? Karena nanti ada yang kedua. Jadi yang ke-1 ini bentuknya kayak gini ya. Jadi di dalam mutlak itu yang ada X-nya. Nah, kemudian di sisi yang lain itu nggak ada X-nya. Bentuknya kayak gini. Nanti yang bagian kedua semuanya ada X-nya teman-teman. Jadi supaya videonya nggak panjang-panjang banget, jadi kita bagi. Nah, sebelumnya kami selalu mengingatkan teman-teman untuk follow akun kami di IG, di Line, di Facebook, dan juga di YouTube. Jangan sampai lupa. Nah, kita akan mengulang kembali ya tentang konsep mutlak. Ini sudah ada di video kami sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum melihat video kami sebelumnya tentang nilai mutlak, mending ditonton dulu ya supaya ketika melanjutkan ke video ini teman-teman nggak begitu kaget gitu ngelihatnya gitu ya. Jadi sudah ada konsepnya dikit-dikit. Nah, konsep yang digunakan tetap sama sebetulnya. Jadi di sini ada mutlak A. Mutlak A itu jika A-nya itu positif atau sama dengan 0, maka nilainya menjadi A. Gitu aja. Nah, tapi kalau A yang di dalam ini itu negatif, maka hasilnya menjadi negatif A. Karena nanti negatif dikali negatif jadi positif. Nah, itu konsepnya. Nah, tapi intinya gini aja teman-teman supaya nggak bingung. Pokoknya hasil mutlak itu selalu positif. Entah di dalamnya negatif, entah di dalamnya positif, hasilnya selalu positif. Nah, itu yang teman-teman ingatnya itu aja. Contohnya begini. Jadi kalau misalkan kita memiliki mutlak 3 itu sama dengan positif 3 juga. Kalau punya negatif 3, maka sama dengan tetap positif 3. Karena kalau di dalamnya negatif, maka hasilnya kita kalikan juga dengan negatif. Hasilnya menjadi positif. Ingat sifat yang kedua. Cuma itu aja intinya teman-teman. Nah, kita langsung coba ya contoh soalnya. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian soal kayak gini nih. Tentukan nilai X-nya yang memenuhi. Nah, di sini ada banyak sekali langkah teman-teman. Nanti kita akan menggunakan langkah, mungkin ada 3 langkah yang akan kita gunakan. Tapi mungkin juga ada banyak lebih dari 3. Tapi kita cuma pakai 3 yang biasa dipakai saja. Nah, sebelum ke sini kita masuk ke contoh soal yang lebih gampang dulu deh. Misalkan nih, di sini ada mutlak X sama dengan 6 misalkan. Nah, jadi ingat-ingat teman-teman, di sini nilai X di dalam ini kan bisa positif, bisa negatif tadi. Jadi ini pecah aja jadi 2 teman-teman. Kalau X-nya positif, maka sama dengan 6. Kemudian mutlak X-nya itu selain positif dia juga negatif kan tadi? Sama dengan 6. Nah, 6-nya sama karena memang sama dengan 6 semua, cuma mutlaknya itu yang kita ubah menjadi positif dan negatif. Maka di sini didapatlah X-nya sama dengan min 6. Maka himpunan penyelesaian untuk soal yang di atas ini adalah 6 dan negatif 6. Jadi ada 2 jawaban. Ini dia. Gampang ya. Ini langkah mungkin tipe yang ke-1 lah. Ada lagi langkah yang kedua. Jadi begini, kalau tadi yang kita negatif positif itu yang di dalam mutlak, kali ini yang kita positifkan negatifkan itu yang bukan di dalam mutlak. Nah, itu juga bisa teman-teman supaya lebih gampang mungkin. Nah, jadi X-nya ada mutlaknya, 6 enggak. Maka yang saya kasih plus sama minus 6-nya. Itu juga nggak masalah. Maka X sama dengan 6 dan X sama dengan min 6. Nah, jadi yang dikasih tanda positif dan negatif itu adalah 6-nya, bukan X-nya. Itu juga nggak masalah. Hasilnya sama-sama 6 dan min 6 ya. Tapi bisa juga ada yang menggunakan dipangkatkan 2 teman-teman. Jadi sebetulnya
mutlak itu, persamaan mutlak bisa kita selesaikan, bisa kita pangkatkan 2 ya, kalau kedua bagian itu sudah pasti positif atau 0. Di sini X ada mutlaknya, nilai hasilnya udah pasti positif atau 0 lah ya, udah pasti. Dan di sini 6 juga sudah pasti positif. Maka ini boleh kita pangkatkan 2 teman-teman. Jadi kalau dipangkatkan 2, mutlaknya itu langsung hilang. Nah, jadi mutlak itu akan hilang jika kita pangkatkan 2. Terus gimana nih hasilnya? Apakah kita pangkatin 2? Sebetulnya nggak usah dipangkatin 2. Kita pindah aja nih 6-nya. Nah, kayak gini kan? Nah, kemudian gimana nih ya? Nanti ada kalanya kita gampang pakai ini. Nah, nanti kita coba ya. Jadi kalau teman-teman punya bentuk A pangkat 2 min B pangkat 2, itu kan sebetulnya asal-usulnya adalah dipecah A plus B dikalikan A min B. Jadi ini nggak usah dipangkatkan 2 ya teman-teman. Jadi langsung saja teman-teman ubahlah menjadi bentuk yang atas ini. Jadi X pangkat 2 min 6 pangkat 2 itu sama saja A plus B yaitu X plus 6 dikalikan A min B yaitu X min 6 sama dengan 0. Maka yang ini didapatlah X plus 6 sama dengan 0 atau X min 6 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 6, di sini X sama dengan 6. Dapatlah X-nya min 6 dan 6, sama saja teman-teman. Jadi kita menggunakan nanti 3 langkah ini. Bisa yang ke satu, yang di plus minusnya itu adalah mutlaknya. Bisa juga kebalikannya, yang di plus minus adalah bukan mutlaknya. Yang bukan mutlaknya. Bisa juga kita menggunakan pangkat 2. Tapi ingat-ingat, kita hanya bisa memangkatkan 2 kalau hasilnya sudah pasti kedua-duanya itu positif. Kalau nggak boleh teman-teman. Oke ya, yuk kita langsung coba soal ke-1. Soal ke-1, nah kini kalau kita menggunakan langkah yang ke-1 yang di dalam mutlaknya ada plus minus, itu kayaknya lebih susah. Karena yang di dalam mutlak ini bentuknya 2x min 3 ya. Nanti kalau dikali min semua. Mending ini pakai yang kedua teman-teman. Coba ya kalau kita pakai yang kedua ya. Yang satu yang nggak ada mutlaknya 5. Jadi 5-nya yang ke-1 positif dulu. Jadinya 2x min 3 sama dengan 5. Kemudian yang kedua adalah 2x min 3 sama dengan kita kalikan negatif. Nah, dipakai langkah yang kedua ya. Jadi di sini 2x sama dengan 5 min 3 dipindah jadi plus 3 ya, jadi 8. Maka x sama dengan 4. Dapat, yang ini juga sama, 2x sama dengan, wah ini supaya nggak salah ditulis aja deh, min 5 ditambah 3 jadi ya. Jadi 2x sama dengan, di sini menjadi min 2, maka x sama dengan min 1 ya. Jadi min 2 dibagi 2, hasilnya min 1. Maka jawabannya adalah ini dia teman-teman, 4 dan negatif 1. Tuh, ya gampang-gampang, susah lah gitu. Tapi sebetulnya ya cuma kayak gini-gini aja sih gitu. Ini nggak ada sifat yang lain, nanti beda dengan kalau ada soal tentang pertidaksamaan mutlak. Itu sifatnya akan lebih kompleks. Nah, untuk yang ini sifatnya ya cuma 2 ini, nggak masalah. Itu sudah pasti jawabannya sudah betul. Aman ya? Oke. Nah, bagaimana sih kalau kita menggunakan yang pangkat 2 gitu? Coba, ini untuk khusus soal ke-1 kita pakai 2 lah, nggak apa-apa. Nanti sisanya kita pakai yang langkah yang paling gampang aja ya, 1 aja bisa. Karena ini sudah pasti positif, maka boleh saya pangkatkan 2 nih. Jadi di sini 2x min 3 mutlak pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Karena mutlak kalau dipangkatin 2, maka mutlaknya hilang. Habislah, katakanlah gitu, lenyap. Jadi 2x min 3 saya ganti lengkung ya tandanya ya. Kemudian 5 sekarang saya pindah aja deh. 5 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini kayak tadi ya, A pangkat 2 min B pangkat 2, sama kan? Maka menjadi A plus B, yaitu ditambah B-nya 5, dan dikalikan dengan A min B, 2x min 3 min 5. Nah,
Kita hitung yang ini jadi 2x plus 2 dikalikan 2x min 8 sama dengan 0. Nah, kita sama dengankan 0 semua, teman-teman. Yang ini dulu ya. Jadi yang ini adalah 2x plus 2 sama dengan 0 atau 2x min 8 sama dengan 0. Sama tuh. 2x sama dengan min 2. Sama kan ya? Maka x sama dengan min 1. 2x sama dengan 8 dan x sama dengan 4. Sangat sama. Waduh, gak ada sangatnya. Jadi ini memang gak ada bedanya hasilnya. Teman-teman mau pakai langkah yang manapun boleh. Tapi kayaknya lebih enak kalau soal kayak gini pakai langkah yang kedua ini ya. Yang ke-1 ini maksudnya. Yang 5-nya jadi plus sama min. Gampang ya. Soal ke-1 sudah selesai. Kita lanjut soal yang kedua. Tipenya sama nih teman-teman. Langsung saja kita menggunakan langkah yang bukan mutlak yang dikasih min. Langsung aja ya, nggak usah susah-susah. Jadi di sini 6 min 3x sama dengan positif 2. Nah, yang ini yang negatif. 6 min 3x sama dengan min 2. Hasilnya di sini jadinya min 3x sama dengan 2. Ini positif 6 ya. Bukan minus loh. Ini positif, tandanya di depannya. Karena nggak ada tandanya jadi positif, dipindah jadi min. Di sini selesaikan dulu aja deh. Jadi min 3x sama dengan 2 min 6 adalah min 4. Maka x sama dengan min 4 dibagi dengan min 3. Bukan cuma sampai sini, karena min dibagi min hasilnya plus. Minnya hilang. Lanjut ke sini, 3x sama dengan min 2 min 6. Min 3x sama dengan min 8. Maka x sama dengan min 8 dibagi min 3. Min dibagi min jadi plus. Nah, gini teman-teman. Untuk ngeceknya ya bisa, teman-teman silahkan masukin hasilnya ini. Masukin hasil 2 ini ke dalam x yang di sini ya. Bisa juga dicoba-coba hasilnya betul nggak sih sama dengan 2 gitu. Cuma kayaknya percaya aja lah. Ini udah pasti hasilnya sama dengan 2 gitu. Kalau nggak percaya silahkan. Yuk kita lanjut soal yang ketiga. Nanti ini ada 7 soal teman-teman ya. Bentuknya beda-beda pokoknya. Supaya kita nanti sama-sama gimana menyelesaikan soal-soal tipe kayak gini ya. Nah, wah ini bentuknya dalam mutlak ada pangkat 2-nya nih. Sama dengan 20. Ya langsung saja kita selesaikan. Saya pakai langkah yang kedua tadi ya. Jadi yang ke-1 set. Di sini x pangkat 2 min 2x min 28 sama dengan 20 yang positifnya dulu. Kemudian di sini set x pangkat 2 min 2x min 28 sama dengan yang negatif min 20. Oke. Kita hitung yang ini jadi x pangkat 2 min 2x. Nah ini min 28. Kemudian 20 dipindah jadi min 20 ya. Jadi min 28 min 20. Min 48 sama dengan 0. Kita langsung pecah aja, semoga bisa. Kalau nggak bisa pakai ABC. Nah, kita cek nih. Bilangan apa jika dikalikan negatif 48, tapi kalau dijumlahkan adalah negatif 2? Wah, udah pasti ya. 6 sama 8 ya. Jadi ini plus 6. Di sini min 8. Tuh, 6 ditambah min 8 min 2 pas ya. Langsung saja di sini saya menuliskan maka x plus 6 maka sama dengan x sama dengan min 6. X min 8 maka sama dengan x sama dengan 8. Min 6 sama 8. Dapat ya yang ke-1 aman. Kemudian yang kedua ini kita hitung di sini jadinya x pangkat 2 min 2x. Nah ini min 20 kalau dipindah jadi plus 20. Min 28 ditambah 20 sama dengan min 8 ya. Nah kita pecah, semoga bisa. Kalau nggak bisa ya pakai ABC. Dikalikan min 8 dijumlahkan min 2. 4 sama 2 ya. Jadi negatif 4 sama positif 2. Pas kan? Langsung saja x min 4 maka x sama dengan positif 4. Atau x plus 2 maka x sama dengan min 2.
didapatkanlah hasilnya min 6, 8, 4, dan min 2. Oh ya, ini tentukan himpunan. Himpunan yang diminta ya. Ya nanti kalau HP tinggal teman-teman ubah jadi bentuk kayak gini lah. Nah, HP-nya tapi ini menuliskan HP itu yang paling kecil dulu ya, jangan asal ditulis. Jadi ini min 6 paling kecil, kemudian min 2, kemudian 4, kemudian 8. Nah, inilah jawabannya. Oh ya, tadi soal 1, 2 kita nggak nulis sampai himpunannya ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja. Oke, gampang ya. Soal ketiga sudah selesai, pakai langkah ini aja udah lebih enak banget teman-teman. Oke, langsung soal keempat. Nah, ini dia. Soal keempat bentuknya ini di dalam mutlak ada bentuk pecahan ya, pembagian lah intinya. Oke, langsung kita coba teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mungkin ada sifat yang teman-teman belum tahu ya. Misalkan teman-teman punya mutlak A dikali B, ini ya, itu hasilnya nilainya sama dengan mutlak A dikali dengan mutlak B. Pecah aja nggak apa-apa gitu mutlaknya. Karena toh A dikali B dimutlakin kan hasilnya pasti positif. Itu pasti ya sama dengan mutlak A udah pasti positif dikali dengan mutlak B udah pasti positif. Tetap positif hasilnya ya, jadi memang bisa dipecah. Begitu juga dalam bentuk pembagian, bisa juga kita pecah begini ya. Nah, ini sekilas saja walaupun kita nggak pakai ini nggak apa-apa lah. Ini sama aja mutlak A dibagi dengan mutlak B. Nah, sama saja teman-teman. Oke ya. Nah, yuk kita langsung selesaikan soal ini. Nah, ini pakai langkah yang tadi aja nggak masalah ya. Langsung saja. Jadi 2 dibagi dengan X min 1 sama dengan 3. Kemudian, set di sini 2 X min 1 sama dengan 3-nya jadi min 3 ya, jadi negatif. Itu nggak masalah teman-teman. Kemudian ini diapain nih? Ya udah kita kali silang boleh, nggak masalah. Ini kalau dikali silang ini sama saja 1 gini ya. Jadi 3 dikalikan X min 1. Nah, gini kan. Sama dengan 2 dikali 1. Nah, ini langkah lengkapnya nih. Jadinya langsung saja 3X min 3 sama dengan ini 3-nya dimasukin ke dalam ya, sama dengan 2. Maka 3X sama dengan min 3 dipindah jadi plus 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Maka X sama dengan 5/3. Dapat. Begitu juga untuk soal yang ini. Ini sama dengan 1 gitu ya. Kita kali silang. Jadi min 3 dikalikan X min 1 sama dengan 2 dikali 1. Min 3 kita kalikan ke dalam. Jadi min 3X ditambah 3 sama dengan 2 kali 1 adalah 2. Kemudian 3X min 3X ya sama dengan, nah ini plus 3 dipindah jadi min 3. Jadi 2 min 3 adalah min 1. Maka X sama dengan min 1 dibagi dengan min 3. Min dibagi min adalah plus. Ya udah aman. Gini ya. Inilah jawaban soal yang keempat. Jadi kalau diminta himpunan penyelesaiannya, ya udah kita tulis saja HP sama dengan apa nih yang paling kecil. Nah, ini dulu ya yang kita tulis. Kemudian 5/3. Ini nggak usah jadikan desimal, nggak apa-apa teman-teman. Aman ya soal yang keempat. Gampang nih. Kemudian soal yang kelima. Nah, ini soal kelima sudah lumayan panjang teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyelesain soal kayak gini memang ada banyak langkah ya teman-teman untuk soal kelima. Ada yang ini saya pangkatin 2 dulu deh, 3 min X-nya. Boleh. Cuma nanti lebih panjang teman-teman. Jadi ini ada langkah yang lebih gampang sebetulnya untuk soal kelima. Jadi teman-teman lihat aja di sini ada yang sama di sini. Yaitu di dalam mutlak itu sama-sama 3 min X. Betul ya? Yang di dalam mutlak itu sama-sama 3 min X. Jadi bisa kita misalkan aja teman-teman nih.
Jadi kita misalkan, misal ya, apa ya? Misalin M deh. Misalkan mutlak 3 min X-nya kita misalkan sama dengan M. Nah, itu malah lebih enak tuh. Jadi yang ini mutlak 3 min X dipangkatin 2. Ini kan kalau saya ganti M menjadi M pangkat 2. Ditambah M pastinya. Sama dengan 42 gitu. Kalau sama, kalau beda gimana? Ya ada langkah yang lain lah. Kita belum membahas kalau yang beda di dalam mutlaknya. Ini yang sama. Ada pangkat 2 maka sama dengan kan 0 ya. 42-nya kita pindah. Jadi M pangkat 2 ditambah M min 42 sama dengan 0. Di sini kita tahu nih nilai M-nya nih. Ini M, ini M. Bilangan apa jika dikalikan negatif 42, tapi kalau dijumlahkan positif 1? Plus M itu 1M maksudnya positif 1. Bilangan apakah itu? Yaitu 7 sama 6 ya. Jadi 7 yang positif, 6-nya yang negatif. Karena 7 minus 6 hasilnya positif 1. 7 dikali min 6 adalah negatif 42. Gampang lah ya. Ini langsung saja nih, M plus 7. Maka menjadi M sama dengan min 7. Saya pindah aja. M min 6 atau ya ini ya, maka M sama dengan 6. Didapatkanlah M-nya min 7 dan M sama dengan 6. Tapi ini belum selesai. Yang diminta himpunan penyelesaian X-nya itu kan ya, tapi di sini yang kita dapatkan masih M. Oleh sebab itu kita kembalikan lagi. Selanjutnya di sini ya. M sama dengan min 7 sama M sama dengan 6. Siapakah tadi M-nya? M-nya adalah mutlak 3 min X sama dengan min 7. Dan di sini mutlak 3 min X sama dengan 6. Nah, kita cek yang ini nih. Mutlak 3 min X sama dengan min 7. Ini nggak boleh kita pangkatkan 2 teman-teman, karena di sini negatif 7. Karena ada negatifnya ya, jadi nggak boleh dipangkatin 2. Dan ini teman-teman nggak usah diselesaikan. Kenapa? Kalau kita lihat di sini mutlak. Hasil mutlak itu kalau nggak 0 ya positif, nggak mungkin negatif. Di sini hasilnya negatif. Jadi sudah pasti soal ini tidak memenuhi. Jadi abaikan saja, nggak usah dilanjutkan. Karena kalau teman-teman lanjutin, pasti dapat nilai X-nya. Cuma nggak memenuhi pasti. Karena soalnya aja udah salah gitu ya. Jadi nggak usah dilanjutin teman-teman. Karena kalau dilanjutin ada jawabannya, teman-teman nemu nilai X-nya tapi salah. Mending nggak usah. Jadi dilihat soalnya, hasil mutlak itu kalau nggak 0 ya positif. Tapi di sini sama dengannya negatif, maka ini tidak memenuhi karena tidak ada jawabannya pasti. Tidak ada jawaban yang memenuhi. Oleh sebab itu kita pakai yang ini aja nih, 3 min X sama dengan 6. Nah, kita otak-atik yang ini teman-teman. Jadi sini 3 min X sama dengan positif 6. 3 min X sama dengan negatif 6. Min X sama dengan, nah ini positif 3 dipindah jadi min 3 ya. 6 min 3 hasilnya 3. Maka X sama dengan 3 dibagi min 1 adalah min 3. Nah, kalau ini udah pasti betul. Udah nggak usah dicoba-coba lagi, sudah pasti. Oke. Kemudian kita lanjut yang di sini. Min X sama dengan 3 dipindah jadi min 3 tadi ya. Min 6 min 3 hasilnya adalah min 9. Maka X sama dengan 9. Nah, inilah jawaban yang memenuhi teman-teman, yaitu negatif 3 dan positif 9. Kalau teman-teman masih belum yakin dengan jawaban ini, bisa teman-teman coba masukinlah X ini ke dalam X yang di sini ya. Pasti nanti hasilnya sama dengan 42. Nah, kalau teman-teman nggak mau masukin ya udah percaya aja ya, pasti jawabannya udah pasti betul. Maka HP-nya sama dengan yang paling kecil siapa ini? Min 3 ya. Dan 9. Udah gini aja nggak masalah. Gampang ya. Ini untuk soal yang kelima. Aman. Kita lanjut soal yang keenam. Nah ini nih. Ada mutlak di dalam mutlak teman-teman. Gimana nyelesainya? Ya udah kita, ini ada banyak langkah.
Kalau saya lebih suka selesaikanlah dulu atau hilangkanlah dulu mutlak yang di depan ini ya, yang di dalam nanti belakangan. Jadi kita menyelesaikannya ke dalam. Yuk, kalau kita pecah nih, dipakai yang sifat plus minus tadi aja ya. Ini kan jadi kalau mutlak yang depan ini hilang kan tinggal mutlak yang dalam ya. Jadi mutlak X min 7 sama dengan positif 3. Kemudian satunya lagi mutlak X min 7 sama dengan min 3. Ini kan aman ya. Ya udah, ini kita pindah-pindah dulu nih. Mutlak X sama dengan min 7 dipindah menjadi plus 7. 3 ditambah 7 hasilnya adalah 10. Nah, kemudian ini masih ada mutlaknya lagi kan? Kita pecah lagi nih teman-teman nih. Jadi 2 lagi. Jadi yang di sini X sama dengan 10, sama di sini X sama dengan min 10. Tuh. Dapat ya? Jadi ada 10 atau min 10. Itu jawaban juga. Kemudian yang ini kita pecah. Tadi kita pindah-pindah dulu ya. Jadi mutlak X sama dengan min 3, di sini ada min 7. Min 7 dipindah jadi plus 7. Min 3 ditambah 7 adalah positif 4. Oke, positif 4 ya. Maka kalau kita pecah lagi di sini, dapatlah X sama dengan 4. Kita pecah lagi di sini, X sama dengan min 4. Jadi di sini didapatkan nilai X-nya itu ada 4 ya. 10, min 10, 4, dan min 4. Apakah memenuhi semua? Memenuhi semua teman-teman. Karena di sini nggak ada bagian yang salah ya. Di sini yang satu nih, 3 udah positif, lanjut. 10 udah pasti positif, maka lanjut kita pecah. 4 sudah pasti positif, lanjut kita pecah. Kalau ada negatifnya, kayak soal yang kelima tadi ya, maka itu tidak memenuhi. Jadi HP-nya ada 4, tinggal teman-teman tulis aja lah HP-nya gitu ya. Jangan lupa angka yang paling kecil, bilangan yang paling kecil itu letaknya di depan. Yuk, kita lanjut soal ke-7. Nah, soal ke-7 ini sebenarnya soal bonus ya. Ini soalnya unik, beda dengan konsep-konsep sebelumnya yang ada 3 langkah itu. Kalau kita lihat di sini, mutlak bla 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 ditambah mutlak bla 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 ditambah mutlak bla 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 sama dengan 0, teman-teman. Ini teman-teman jangan memecah jadi plus minus kayak gitu. Jangan dipangkatkan 2 juga, itu pasti nanti gak akan dapat, teman-teman. Ini sebetulnya menggunakan konsep awal-awal banget nih, teman-teman. Nah, mutlak ditambah mutlak sama dengan 0. Kita lihat, kita ingat kembali. Tadi hasil mutlak itu kalau nggak positif ya 0. Hasil mutlak itu kalau nggak positif ya 0 kan gitu. Coba kita anggap hasilnya positif dulu. Kita anggap hasilnya positif. Positif ditambah positif sama dengan 0. Mungkin nggak teman-teman? Nggak mungkin 0 ya. Karena kalau positif ditambah positif, hasilnya pasti lebih banyak. Nggak mungkin 0. Jadi kalau positif nggak mungkin nih yang di dalam sini. Coba kalau kita ganti jadi positif nggak mungkin ya. Coba kalau kita pakai 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Aneh nggak tuh? Enggak ya. 0 ditambahkan 0 ditambah 0 sampai kapanpun ya hasilnya memang 0. Jadi di sini cuma ada satu kemungkinan teman-teman, yaitu hasil mutlaknya itu pasti 0. Hasil mutlaknya pasti 0. Jadi untuk masing-masing bagian, yang ini dulu ya. Kita tulis saja di sini X ditambah Y minus 2 sama dengan 0. Kemudian yang ini X min Y sama dengan 0. Kemudian yang ini X min 2Y plus M sama dengan 0. Jadi semuanya 0 teman-teman. Nah, ayo kita pindah di sini, min 2-nya kita pindah ya. Jadi X plus Y sama dengan 2. Oke. Nah, ini kita bisa menggunakan eliminasi atau substitusi juga nggak masalah teman-teman. Kita pakai substitusi deh ya, coba-coba ya.
pakai substitusi dulu deh. Jadi ini kan X sama dengan Y nih. Saya substitusikan saja X-nya ini ke sini nih. Saya masukin ke sini set. Nah, jadinya kan Y ditambah Y sama dengan 2. Maka 2Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oh, jadi Y-nya 1. Tapi ini hati-hati loh, ini yang ditanyakan cuma M-nya aja ya. Tapi memang untuk menghitung M itu ya mau nggak mau Y sama X-nya kita mesti dapat gitu. Kemudian kita pakai yang ini teman-teman. Tadi disebutkan X sama dengan Y. Y-nya 1, maka X sama dengan 1. Didapatlah Y-nya 1 dan X-nya 1. Kita kembali ke sini. Maka M sama dengan X dipindah jadi min X, min 2Y dipindah jadi plus 2Y. Sama dengan tadi X-nya 1 ya, min 1, Y-nya juga 1. Nah, jadi min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Ternyata M-nya juga 1 teman-teman. Nah, didapatlah nilai M-nya. Gampang ya. Jadi itulah penyelesaian 7 soal mutlak, dan yang ketujuh ini adalah soal yang konsep banget. Jadi teman-teman konsep mutlak itu mesti paham. Hasil mutlak itu kalau nggak 0 ya positif, cuma itu nggak ada negatifnya. Gitu. Oke, bisa ya. Nah, teman-teman kalau ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung komen aja di bawah ini di kolom komen. Nanti akan kami balas ya pokoknya. Nanti kalau butuh soal-soal lagi, kita bisa membuatkan video bagian yang ke bagian selanjutnya ya, bagian soal 8 dan selanjutnya gitu. Oke, jangan lupa teman-teman, kami ingatkan lagi teman-teman, yuk follow akun kami di IG, sudah banyak, makasih banget. Di Line sudah banyak juga, di Facebook lumayan banyak, dan di YouTube. Jadi kalau kami ngupload soal silahkan jawab, nggak apa-apa, nanti akan kami balas, akan kami jawab ya. Pokoknya menjawab soal itu jangan takut sampai salah. Oke, sekian video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.